Itu momen lu akhirnya karya lu nyampe ke LFC gitu ya. Karyanya nyampe ke LFC. Naik down. Itu kolektif ya. Big Reds. Culture Liverpool apa ya? Kayak gara-gara mirip sih sama Pamulang. Nah, kenapa tuh Pamulang? Ada apa dengan apa yang Pamulang bikin sama Liverpool Sister City? Sister City? Karena Pamulang Road End ya. Pamulang Road End. Beruntungnya ikut jadi karyawan LFC gitu. Waduh, jadi timnya LFC waktu itu ya? Iya, jadi penulisnya gitu. Potrets, podcastnya anak Big Reds. Halo anak Big Reds, balik lagi sama gue Abri di Potrets, podcastnya anak Big Reds. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat-sehat semua kan? Untuk yang di awal sekarang nih, gue bakal ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi anak Big Reds yang menjalankan. Semoga puasa kali ini dapat keberkahan dari semesta. Amin? Amin dong. Oke, ngomong-ngomong soal berkah, soal puasa, ada nih yang mau gue sampein. Apa yang mau sampein? Gue mau ngenalin dulu siapa tamu gue hari ini. Tamu gue hari ini ada dua orang yang udah cukup lama kenal, udah cukup lama juga ada di Big Reds. Anak-anak lama tau lah siapa mereka berdua. Yang pertama gue kenalin dari yang sebelah kiri dulu. Ada Mas Ajiok. Halo Mas Aji. Halo. Jangan kaku gitu dong. Saya kan sebenarnya grogi, tapi ya kita lanjut aja dulu. Gimana Mas kabarnya? Sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gimana puasanya lancar? Puasa lancar. Alhamdulillah lancar. Gitu, oke. Yang kedua ada Semi. Siapa sih yang nggak tahu Semi? Kalau pernah tahu bendera Iron Lady, kalau tahu yang teriak yang paling kenceng kalau nobar, selain saya, selain gue gitu, pasti tahu lah siapa itu. Semi. Halo Sem. Halo. Orang baru. Iya dulu. Ini orang lama. Saya orang baru. Mulai komedi. Kita baru mulai loh. Tenang aja. Padahal topiknya serius hari ini. Kita ngomongnya mulai komedi-komedi. Ngomong-ngomong soal Mas Ajiok, pasti udah juga tahu kalau beliau ini adalah hitungannya redaktur juga ya di Walk On ya? Kalau dulu pemimpin redaksi. Pemretnya Walk On. Gila, gokil banget. Emang harus kita undang sekian lama sampai pas Ramadan baru bisa kita ngobrol bareng sama beliau nih. Buat nostalgia ya. Buat nostalgia. Emang kenapa? Soal nostalgia. Gitu. Ini gue ngomongin, ada yang lupa lagi nih sebenarnya gue. Walk On Magazine itu di zamannya Mas Aji sampai berapa seri Mas? Berapa terbitan? Pas zaman saya 4 kali terbit. 4 kali terbit. Di Misalnya gimana Mas? periode kepengurusan Fajar Nugraha. Fajar Nugraha waktu itu ya. Berarti tahun berapa tuh? 2011 sampai 2014. Tuh, 3 tahun 4 terbitan majalah Walk On, luar biasa. Nanti kalau misalnya mau nanya ke beliau langsung soal kenapa majalah yang nggak terbit lagi bisa langsung DM aja ya. Siapa tahu mau info A1. Nah itu tuh bisa nanya-nanya juga. Kalau Semi, udah lah ya, nggak usah ditanya-tanya banyak soal Semi lah ya. Semi tuh kalau ngelihat pas zamannya lagi ada mosaik di GBK, terus kalau nggak ada bendera Iron Lady di mana namanya di Anfield ya? Di GBK Di GBK dulu awalnya malah bukan di Anfield ya. Itu momen lu akhirnya karya lu nyampe ke LFC gitu ya. Karyanya nyampe ke LFC. Naik down. Itu kolektif ya. Big Reds. Sama di bawahnya Encu juga komandonya. Dari 2011 ke 14 berarti ya. Berarti kan itu si Iron Lady berkibar di 2013 ya. Iya. 2013 GBK ya. Benar. Juli ya? 20 Juli ya? 20 Juli GBK. 20 Juli 2013. Saya sebenarnya ngerasain masa kelam waktu itu 2020 Juli itu. Saking lamanya lupa gitu. Pernah tertipu juga waktu itu. Akhirnya wah itu mungkin yang bikin gue pengen masuk Big Reds kali ya. Kayaknya gue harus nobar bisa free. Kayaknya masuk Big Reds nih. Bisa kali ya nobar free harus ikut komunitasnya kayaknya dah. Ternyata bener. Iya gitu. Terus ngomongin soal Iron Lady pasti ngomongin soal culture supporter di Liverpool. Ngomongin culture, terus ngomongin ya culture budaya gitu ya, budaya mendukung klub bola kesayangan gitu. Kalau gue tanya ke Semi dulu deh, lu akhirnya tahu budayanya pendukung Liverpool tuh dari mana Sem? Awal-awal. Budaya kayak apa nih? Budaya mensupport Liverpoolnya ya, entah mungkin belajar cannya, terus tahu mungkin lebih in-depth soal culture-nya, kayak gitu-gitu.
Kalau apa ya? Kalau belajar nyanyi tuh sebetulnya Dari kecil. sedikit banyak juga ada peran ini sih ya, peran Big Reds dalam artian ketika datang nonbar gitu. Yap. Itu pasti ada mulailah nyanyi gitu dari satu mulut ke mulut yang lain gitu kan. Terus dengar dari satu nonbar ke nonbar yang lain, lama-lama kebiasa lah. Oke. Tahu oh ini ada lagu ini, ada lagu itu, segala macam. Sebenarnya kalau ngomong nyanyi, ngomong nge-chant sih banyak dari situ yang saya tahu. Banyak dari nonbar ya? Yoi, dari nonbar itu. Terus kalau culture Liverpool apa ya? Kayak gara-gara mirip sih sama Pamulang. Nah, kenapa tuh Pamulang? Ada apa dengan apa yang Pamulang bikin sama Liverpool Sister City. Sister City? Karena Pamulang Road End ya? Road End. Pamulang Road End. Sama-sama Road End ya, bener. Anfield. Kayak Anfield Road End, Pamulang Ya Road End juga gitu. Oke. Jadi mungkin klubnya di situ. Oke. Kalau Mas Aji sendiri, kalau misalnya tahu soal kultur persupporteran di Liverpool tuh, apakah emang udah, ya kan banyak juga yang taunya gara-gara nonton YouTube, ngelihat kumpulan-kumpulan chants di YouTube gitu-gitu. Kalau Mas Aji waktu itu? Kalau pengalaman pribadi sih sama ya kayak Semi ya. Jadi kita datang di nonbar, teman-teman udah banyak tahu sih semana. Kayak kemudian nge-chantnya gitu. Bahkan di Jogja ya, dulu saya pertama kali kenal Liverpool dan Big Reds itu di Jogja. Ada namanya Mas Wawira Diman. Tahun 2006 ya kayaknya. 2006? Iya. Gua masih belum Garnas Jogja. Iya, setelah ini kan Istanbul gitu. Oh, setelah Istanbul. Nah, kan gua masih kemudian SMP tuh. Mulai itu SMP itu 2006. berbondong-bondong mulai suka sama Liverpool dan kemudian juga kira untuk berkumpul lagi sama komunitas gitu. Ya. Iya. Gila semangat ya, jangan lupa. Nah, akhirnya kan karena ini ya, jadi di situ belajar dari nonbar benar kayak saya itu ada teman-teman yang udah tahu lebih dulu, kemudian ikut-ikutan nyanyi, bahkan kayak Mas Wawi tadi yang saya sebut tadi, dia bikin ini daftar buku saku gitu, buku mini. Banyak nanti dibagiin ke teman-teman. Nah, akhirnya di situ lah proses pembelajaran jadi supporter Liverpool di situ. Menurut lo, kalau gua ke Semi lagi nih, kalau menurut lo Sam, apa sih yang bikin supporter Liverpool tuh istimewa daripada supporter yang lain di luar sebagai timnya lu suka gitu ya? Secara keseluruhan nih. Secara keseluruhan. Apa ya? Kita supporter yang berpendidikan. Why? Kan makanya ada lagu tuh chants yang we have supporters in the land. Yes. Dalam artian tuh kalau menurut gue ya. Behave-nya itu ada berpendidikan. Iya, dalam artian lu tahu cara mendukung segala macam dan nggak cuma ya sekedar kayak tanda kutip hura-hura ngedukungnya doang gitu kan. Kita juga punya lagu kebangsaannya NWA itu kan juga sebetulnya sangat teramplifikasi lah. Waduh, ya. bahasanya berarti teramplifikasi. Saya tahu amplifier dalam hidup lu gitu. Itu maksudnya tuh ada nilai-nilai yang kita anut juga kalau menurut gua dari si filosofi klub itu sendiri tadi gitu. Jadi kayak nggak sekedar cuma jargon doang NWA, nggak sekedar cuma jargon doang kayak gue dukung kalah menang atau apa, tapi di luar itu emang lebih bener-bener kita terapin itu gitu. Oke. Dan terapinnya itu ya itu tadi, maksudnya bentuknya nyata lah, ada wujudnya secara nyata gitu, dan terapinnya juga kan sebenarnya kalau dalam logo Liverpool itu juga menurut gue salah satu yang spesial yang khas ya, itu juga nggak diterapin kepada klubnya doang, tapi kepada sesama pendukung juga diterapin kayak gitu kan. Oke. Makanya kayak kalau yang gue lihat tuh ada LFC Foundation gitu-gitu, emang akhirnya satu jargon itu yang bisa ngumpulin semua gitu ya. Kalau menurut gue, kalau bener nggak sih kalau menurut lo kayak gitu? Iya sih, tapi iya sih itu dalam arti maksudnya LFC Foundation itu kan juga berangkatnya dari klub ya. Yep. Itu kan juga gimana caranya klub kalau buat gue ya gimana caranya klub mentransfer apa yang nilai-nilai yang juga mereka anut gitu kan. Jadi mereka juga beneran kalau kata orang Scouser ya look after themselves gitulah. Look after themselves. Ya beneran si LFC Foundation itu kan banyak kerja buat community, banyak kerja buat lingkungan-lingkungan di Liverpool gitu. Kayak juga yang kemarin tuh yang pertandingan legend Liverpool lawan Barca. Oh iya benar tuh kan yang kemarin tuh ya. Iya benar. Ya sama-sama si LFC Foundation gitu. Yang buat hasilnya buat charity, mendukung orang-orang yang membutuhkan mampu lah yang membutuhkan di sekitar kota Liverpool gitu.
Oke. Kalau gue nanya balik nih ke Mas Aji. Siap. Kan banyak tuh kalau misalnya teman-teman tuh tahu ada namanya pre-match kayak apa habit-habit pendukung Liverpool di Inggris gitu sebelum main gitu. Menurut Mas Aji yang paling kalau dilihat dari YouTube atau enggak ngeliat dari baca-baca atau dan lain-lain, apa yang paling nempel kayak pre-match apa ya ritualnya gitu dari pendukung Liverpool yang di Inggris? Nggak terlalu banyak ngulik soal supporter sih ya, tapi kibaran bendera itu yang menarik ya, bentangan apa namanya? Giant flag, banner, scarf itu tuh itu yang ini sih. Jadi itu yang banyak menginspirasi paling nggak itu buat supporter lain di dunia terutama di Indonesia gitu ya. Dan itu kemudian juga di GBK dulu ya pas LFC Tour itu. Yang bentangan scarf gitu-gitu ya. Oh ya, oke. Kan itu termasuk yang sebenarnya sebelum itu kan mohon dikoreksi kalau salah ya. Baik. Belum banyak yang seperti itu. Yang secara masif dalam satu kelompok besar itu bentangin semuanya scarf gitu. Nge-chain gitu-gitu ya. Oke, Sam, tadi ngomongin soal pre-match, ngomongin soal bendera tuh. Bendera kan banyak banget yang dikibarin di Anfield. Gue tuh masih belum tahu banyak soal siapa aja sih. Mungkin tim kali ya, apa tim atau ada Tim apa tuh? organisasinya gitu yang ngurusin soal perbenderaan Tim ini. Cahill. Tim bukan dong itu Everton. Tim Sherwood. Mulai tim Sherwood, apalagi tim Buktu kalau mau. Biar lucu nih podcast sekalian nih. Apa tuh Sam? Siapa tuh Sam? Siapa aja sih yang lu tahu gitu? Kalau kesotoyan gue sih sejauh yang gue tahu ya, itu tuh sebetulnya siapapun yang nonton itu pada dasarnya bisa bawa bendera tuh. Bisa bawa bendera siapapun yang nonton. Cuma emang ada requirement khusus dari Liverpool ya. Apa tuh dari requirementnya? security Anfield-nya gitulah. Oke. Kayak misalkan bahannya lo yang anti bakar atau apa gitu ya. Terus Oke. benderanya dari apa, dimensi benderanya itu juga ada tuh. Udah dihitung ya? Nah, jadi sebetulnya siapapun setahu gue tuh bisa bawa. Oke. Dengan itu tadi, dengan catatan udah sesuai sama requirement-nya. Oke. Cuma emang kebanyakan bendera di Anfield yang ada sekarang, terutama yang di The Kop, itu tuh ada satu grup utama dan ada beberapa grup kecil lain lah ya. Tapi ada grup gede tuh yang organisir itu. Namanya tuh kalau suka denger si Spion Cop 1906. Yang ada akun Twitternya yang kayak Ada orang joget akun itu ya? Twitternya, ada akun Instagramnya, ya yang kalau si profil picture-nya tuh kayak sebetulnya bukan akun joget. Itu ceritanya ada karakter orang yang lagi megang pyro gitu, men. Oh, saya kira joget. Maklum. Itu sih Kita kan juga masih belajar. Si Spion Cop 1906. Itu tuh mereka yang mengorganisir lah secara besar ya gitu, secara kolektif gitu. Jadi biasanya mereka bawa sekian banyak bendera, terus disebar di stadion ya. Biasanya tuh ditaruhnya di polnya tuh di ujung kanan The Kop tuh yang ke arah tribunnya Dalglish kalau sekarang namanya. Dalglish Stand ya. Dan itu kalau misalkan orang yang nonton di The Kop itu tuh bisa tuh volunteer ngambil benderanya. Oh, ntar tinggal ditaruh. Misalnya duduk di mana, ntar dia ngibarin. Dia duduk di mana atau dia mau di depan kayak gitu, itu bisa volunteer sebetulnya. Oh, oke. Nah, si Spion Cop 1906 itu yang memang grup gedeannya lah buat belakangan ini. Abang-abangannya kali ya? Iya, abang-abangan di Anfield ya. Abang-abangan di Anfield tuh. Terus masih ke Semi nih ya. Kalau buat pyro dan smoke bomb gitu masih boleh nggak sih sebenarnya di Anfield buat bawa gitu-gitu kan? Waduh, kayaknya nggak boleh ya. Tadi setahu gue emang nggak boleh sih secara regulasi aturannya, baik aturan FA, aturan klub, atau bahkan sebetulnya aturan pemerintah Inggris secara umum ya. Itu tuh emang nggak boleh tuh nyalain pyro secara sembarangan di tempat publik. Oke. Dan khususnya kalau stadion tuh setahu gue kalau lu ketangkep ya, misalkan ketahuan atau ada yang nyepuin gitu, itu lu kena banning order gitu sih, kayak biasanya 1 atau 2 tahun gitu. Jadi kalau lu ketangkep, masa depan nontonnya di 1 tahun 2 tahun ke depan itu lu di blacklist lah dari Inggris, nggak bisa nonton bola sama sekali. Gila tuh. Emang apa ya? Kita kalau ngomongin soal kultur tuh nggak ada habisnya sih. Ngomongin cara orang mensupport timnya, terus sampai ada organisasi yang kayak Spion Cop 1906 tuh yang rela, ya itu kan berarti mereka udah ngorbanin waktu dan tenaga berarti kan buat begitu-begitu.
itu kan non profit ya. Iya, mereka volunteer semua. Mereka volunteer semua gitu. Jadi emang nilai-nilai YNWA itu emang selalu ditanamkan gitu, apapun yang pergerakan yang ada di LFC. Terus ngomong-ngomong soal tadi supporter, kan baru-baru ini baru diupdate ya soal korban di tragedi Hillsborough ya. Oh, Dari 96 jadi 97 gitu. Untuk yang dari Mas baca dan Mas dengar, Mas Haji nih, apa nih Mas? Yang terbaru tuh kayak gimana sih sebenarnya? Dari 96 jadi 97 orang gitu. Waduh, plan nih. Cut dulu berarti. Enggak apa, sambil jalan aja. Lalu Apa? nambah satu namanya Andrew Devin. Andrew Devin. Dia itu sebetulnya pas di Hillsborough emang udah jadi korban. Terus habis jadi korban di Hillsborough tuh dia dapat vonis dokter sebetulnya 3 bulan lah paling lama Umurnya pasca Hillsborough itu. Iya. Tahun tragedi 89 tuh ya? 89. Nah, Berarti cuma tapi ternyata sampai dia meninggal kemarin 2022 ya? 2022 itu. Januari awal ini. Ya, pokoknya sampai akhirnya dia meninggal. Nah itu tuh berarti kan melewati prediksi dokter. Cuma secara koronernya di Inggris itu tuh dia meninggal dianggap Sebagai korban. akibat CFD. korban langsung dari Hillsborough. Oh, jadi itu yang directly impact gitu ya? Ya, karena dari dia kelar si Hillsborough sampai dia meninggal ya emang hidupnya ini. Ya udah, cuma di kasur doang gitu. Bener-bener cuman full beristirahat gitu doang udah. Apa ya? Kalau ngomongin Hillsborough kan ngomongin soal kenelangsaan supporter ya kita ya. Ngomong gitu kali ya. Ke korbannya tuh emang supporter karena ya. Sampai sekarang gimana sih, Sam, update kasusnya? Kalau yang terakhir itu? Kasus yang Hillsborough-nya? Oh, kalau kasus Hillsborough sih mungkin yang paling terupdate dan yang juga pengaruh signifikan ya. Itu kan ada satu tambahan korban. Jadi yang selama ini Hillsborough itu dikenal ya ada 96 korban meninggal. Tapi terus ini jadi 97. Nah, si satu orang itu sebetulnya tuh dia emang udah jadi, dia dulu juga datang di Hillsborough. Kalau gue nggak salah tuh pas dia nonton umurnya masih 22 tahun. Oke. 22 tahun, emang supporter Liverpool, orang Scouser juga gitu dari daerah Mosley Hill di Liverpool kalau gue nggak salah. Nah itu dia jadi korban. Waktu itu pas udah kelar si tragedinya itu lumayan parah kalau nggak salah cedera ya. Itu kalau salah pengaruh ke paru-paru sama aliran darah di otak kalau nggak salah. Karena abis di kedempet-dempet itu ya. Dempet-dempet gitu. Jadi pokoknya dia cedera parah gitu. Sampai bahkan tuh dia dapat vonis dari dokter bahwa ini nggak bisa Umur panjang gitu. Tapi ternyata sampai akhirnya dia meninggal kemarin itu masih ada umur panjang. Cuma emang kondisinya dia beneran jadi kayak wah udah cuma pakai kursi roda segala macam, udah nggak fit kayak sebelumnya lah gitu. Jadi emang dampak si cederanya itu tuh kerasa banget. Makanya pas dia meninggal itu sama koronernya di Inggris sama departemen kesehatan gitu lah ya, itu tuh dianggap bahwa dia emang juga salah satu korban yang meninggal karena ada direct impact langsung dari si tragedi Hillsborough-nya. Jadilah juga sama Liverpool diakui juga sebagai korban langsung dari tragedi itu. Makanya juga kalau di jersey atau di ya tribut Hillsborough-nya klub sekarang udah nggak mention 96 orang, udah 97. Karena ada tambahan itu si Mas Andrew Devin. Ya. Waktu itu berarti dia umur 22, sekarang umurnya berarti kemarin meninggal 89 2044 ya? Enggak dong. Berapa tuh? 50 something ya. 50 something. Emang suka nih Mas kameramen sembarangan emang. Lucu bener kita punya kameramen ya. Aduh. Terus balik lagi soal ngomongin supporter ya. Seberapa impactful Liverpool sendiri di kehidupan kalian sehari-hari? Ada nggak sih sebenarnya yang teramplifikasi dari mungkin habitnya atau apa ke Mas Aji sendiri bagaimana? Kalau buat saya sih ini ya,
suka Liverpool ya suka aja ya, nggak tahu ada alasan apa gitu ya, suka aja gitu. Tapi yang kemudian berdampak itu pergaulan saya dengan fans-fans Liverpool di Indonesia itu ya, teman-teman Big Reds terutama ya, yang udah kayak keluarga. Kemudian banyak dari teman-teman itu kemudian membantu saya dalam banyak hal ya, ada pekerjaan, kemudian juga mungkin kegiatan kayak gitu. Jadi paling penting sebenarnya di pergaulan dengan fans Liverpool itu, termasuk yang kemudian bisa datang di Potrets ini. Waduh, suka memang. Takutnya saya dijilat begini-begini. Emang bagus bener emang tekokannya ya, bagus. Kalau lu sendiri Sam, yang bener-bener kayak ya impactnya ke lu as a supporter gitu. Itu balik, dan Mas Aji tuh mengaminkan apa itu di awal sempat mention bahwa salah satu hal yang spesial dari pendukung Liverpool kan ada nilai-nilai yang dianut ya, kayak jargon-jargon NWA atau segalanya itu nggak cuma sekedar jargon doang, tapi beneran diterapin dalam kehidupan gitu. Dan kalau konteksnya di Indonesia secara langsung sama gue kurang lebih sama sih sama Mas Aji ya. Paling kentara itu lo bisa ketemu keluarga Big Reds gitu. Bisa ya, kayak gue bisa kenal Mas Aji gitu, kayak sekarang kita juga bisa kenal nih akhirnya gitu. Siapa kenalnya? Banyak jadi bangun relasi, ketemu teman baru yang temannya udah rasanya mungkin kayak keluarga gitu ya. Itu tuh erat banget, solidaritasnya, saling bantunya segala macam. Itu paling impact sih ya, paling kentara gitu. Dan juga kalau ngomong Liverpool ya lumayan lah, bisa belajar bahasa Inggris, dengerin interview pemain-pemainnya. Kalau dulu kan kayak apa ya, nggak bisa bahasa Inggris ya gitu kan, karena dia supporter Liverpool kan bisa lah ya, lumayan tipis-tipis ya. Belajar Scouser gitu. Soalnya kalau dulu nih pas gue awal-awal ketemu Mas Emi itu yang kayak, wah ini siapa nih, nge-chance lancar bener, orang asli kayaknya ya. Ternyata pas dikulik orang Pamulang asli ternyata, bukan orang Liverpool asli. Ternyata ya sama juga, saya juga orang asli kan, asli Minang gue. Ya biasanya Sam. Gitulah. Ya apalagi yang mau kita obrolin sekarang nih? Ya secara garis besar sih emang kita sebagai supporter Liverpool di Indonesia ya, ngerasanya sih emang Big Reds ini jadi wadah yang mengamplifikasi apa yang ya jargon-jargon tadi yang lu bilang kan, ya soal ya best behave supporter in the land, terus kayak you'll never walk alone gitu kan. Ya di Big Reds pun gue juga belajar gimana jadi supporter yang behave ya. Lu juga ngedukung sesuatu kan harus ada background story-nya juga, harus nambah knowledge sebenarnya sih. Menurut gue itu pendidikan. Nah, soal-soal mendidik itu yang akhirnya ya mungkin baru ya akhirnya gue dapat soal berorganisasi juga dapat kita lah ya. Nah, tadi kan udah ngomongin soal kultur, ngomongin soal JFT, Hillsborough dan lain-lain, korbannya nambah 1. Nih mungkin buat nutup podcast ini gitu ya. Pertanyaan. Depan. Katanya nggak boleh lama-lama. Oh iya, kata Pak Jaber. Kata Pak Jaber nggak boleh lama-lama. Emang begini. Kami dikekang cuy situ. Ini enggak ini komedi ya. Jangan diseriusin, tolong. Ini cuma komedi. Pak Jaber gitu. Di sini mah nggak marah-marah, di bawah nggak tahu. Biasa emang gitu-gitulah. Katanya disuruh ngalir. Sungai kali ngalir gitu. Gitu. Nah, aduh kan jadi lupa. Nah gini nih, buat Mas Aji sama Semi, momen yang unforgettable, ya unforgettable yang nggak pernah dilupain selama mensupport Liverpool, mungkin dalam hal ini lebih dalamnya selama jadi member Big Reds gitu. Banyak ya. Banyak. Oke, nanti kita bikin part 2-nya. Tidak dong, tidak bikin part 2. Makanya durasinya harusnya diperpanjang. Jadi 2 jam setengah ya. Kayak podcast, tolong Pak Jaber part 2. Oh, saya kira Pak Jaber tolong 2 periode lah gitu. Lucu terus, lucu mulu. Jangan gitu lah. Saya dukung Pak. Ayo kasih Pak. Banyak, tapi pasti ada satu yang berkesan ya. Mungkin saya bisa ini ya. Tebak deh, Fitur. Elef Situr ya. Wes gila jago kan gue. Parah. Ya nggak nyangka ya, maksudnya dapat kesempatan untuk bisa datang ke sini. Terus kemudian saya sendiri
bisa Tidak ada. Wah, itu di komedi lagi ternyata. di Masuk lapangan. timnya Masuk lapangan ya. LFC gitu. Maksudnya saya kan waktu itu beruntungnya ikut jadi karyawan LFC gitu. Waduh, jadi timnya LFC waktu itu ya. Iya, jadi penulisnya gitu. Oke. Baru tahu ya. Gue baru tahu kalau Kalau yang ini. kenal sih dulu. Iya kan gue anak baru di JB Creds Pak. Kita mah apa di Big Creds masih baru. Kita gak masuk dari cepu. Biasa gini-gini Pak, namanya juga podcast ya. Kalau lu Sam, apa Sam? Apa sih ya, maksudnya LFC Tour tuh pasti jadi satu Momen ya? Puncak ya. Milestone ya. anak Big Reds ya, terutama yang dulu kesempatan datang gitu. Cuma kalau gue mungkin ada tambahan dikit lah, ada benang merahnya tuh. Jadi ya ketika LFC Tour kan kayak tadi kita sempat bahas bendera ya, ada bikin bendera dan kebetulan salah satu bendera yang dibikin bareng-bareng anak Big Reds tuh yang buat tribute Anna Williams, Iron Lady itu sampai nge-trigger lah orang-orang di Liverpool gitu, keluarganya, wartawannya, kelompok supporter yang di sana gitu. Mereka apresiasi apa yang udah kita bikin gitu. Dan mereka ngebawa si bendera Iron Lady itu untuk akhirnya ke Anfield gitu. Dulu juga tuh pas baru dibawa kalau nggak salah bukan kalau nggak salah, itu dulu dibawa sama Danke itu sama James Pierce, wartawan sama Eko gitu kan. Sekarang udah gak ada Eko ya? Iya, betul, dulu udah gak ada Eko. Mereka bawa tuh ikut tur ke Australia, ikut tur ke Dublin, baru sampai akhirnya ke Anfield gitu. Dan dari situ juga ya balik lagi, makanya berkat LFC Tour dan LFC Tour itu lewat Big Reds segala macam. Ya, jadi lumayanin lah ada, oh gue tahu nih akhirnya ini James Pierce, yang ini orangnya, ini Danke, yang ini ya gitu. Terus juga jadi tahu kayak ya ada komunikasi gitu lah ya sama keluarganya si Anna Williams itu sendiri, terus sama tadi kelompok supporter Spion Cup 1906 gitu. Sekarang udah jadi di People LFC kan sekarang kalau semi ya. Jadi orang dalam di orang People. bawah. Itu ngedip ya. Iya, ngedip. Keturun. Itu makanya itu lagi, makanya ini semua tuh kalau kita ngomongin kultur, ngomongin apa yang berkesan tuh pasti akan balik ke top apa ya, landasan utamanya NWA itu sih kalau menurut gua, ketika kita jadi pendukung Liverpool ya. Itu kan bisa kenal satu sama lain, terus jadi ada Ya terutama itu ya nyemplung di keluarga Big Reds itu sih yang Kalau istimewa Mas, sih. Aji kan dari 2006 ya. Saya 2000 menjelang 2000 tuh. Pas pertama kali Big Reds lahir tuh sebenarnya saya udah ikut tuh. Udah Tahun Big Reds ya? 1999 tuh. Wah. Saya udah ikut member waktu itu, saya posisinya di Jogja ya. Didaftarin sama teman gitu. Nah, itulah saya ikut. Jadi tapi kemudian ada sempat membernya gitu. Ada Tapi ya hatinya kan tetap ya. Big Reds. Iya gitu. betul dong. Jangan lupa tetap Big Reds hatinya. Gitu. Tetap di dalamnya tetap hashtag anak Big Reds ya. Gokil. Kalau ngomongin soal Big Reds lagi nih kan tadi udah disinggung terus ya soal Big Reds ya. Kalau lu Sam ikut BR kan umur 12-13 tahun ya. SMP lah ya. SMP kelas 1 Ya kelas dia 12-13 tahun lah sekitar segitu ya. Sebenarnya lu kaget ya sih sampai akhirnya Big Reds di umur yang sekarang sampai bisa tahun 2022 dari tahun 99 gitu. Ya kaget dulu pertama gue ikut kan SMP gitu ya, masih muda, ngerti ini om ngapain sih gitu. Terus sekarang kayak udah jadi sama kayak mereka gitu. Om lah kita juga sama om gitu. Cuma ya kaget dan takjub sih ya. Maksudnya untuk ukuran satu organisasi pendukung bola terus klubnya jauh lagi di Inggris, benua di Inggris gitu, yang bisa nggak cuma bertahan tapi bertumbuh sampai udah sekian tahun dari pertama gue ikut gitu ya. Yoi. Itu 2015 ada kali 17 tahun gitu ya. Tahun 2005. 2005. Iya, dari pertama kali gue ikut nonton tuh 2005 tuh, dekat-dekat zaman Istanbul. Itu terus Setelah Istanbul ya? Enggak, dari pas sebelum Istanbul. Oh iya benar. Nah, itu ikut sampai sekarang, dan itu ya benar-benar sangat bertumbuh sih ya. Itu tadi nggak cuma kaget, sebetulnya takjub gitu ya. Dan itu satu apa ya, harusnya itu jadi satu kebanggaan juga sih buat kita anak Big Reds gitu. Dan gue melihatnya juga kita sebagai organisasi Big Reds ya tetap ada yang dengan segala macam latar membernya, latar kita masing-masing mendukung Liverpool, tapi kan kita juga tetap ada nilai-nilai, ada kultur-kultur sendiri yang ya menjadikan kita juga apa ya lebih istimewa lah. Yoi. Dan kita emang
supporter yang sangat istimewa di Indonesia gitu ya untuk pendukung klub luar gitu sampai yang jarak dari Indo ke tempat asal klub itu jauh banget. Iya itu istimewa banget loh kalau nonton bisa ngeliat ada yang suka pakai jersey, suka pakai kaos Big Reds, Ada yang nggak pakai baju, ada yang ngikutin kulturnya pendukung Liverpool, ada yang bakar-bakar pyro juga. Kasual pakai pyro itu kan wah, seru banget. Itu kan kayak di luar suka tim bolanya juga kita juga ke influence gaya hidupnya mereka. Betul sekali. Itu yang ada teman saya dulu begitu. Iya kan gara-gara Liverpool ya, asal dari Liverpool kan juga ke influence kan. Iya. Yang pakai bajunya Lance Scott, Ada yang pakai Adidas, pakai Adidas. Adidas. Saya kira Adidas. Coba Oke. bayangin kalau Liverpool SCBD, kita pakainya Marks Spencer gitu. Waduh, miskin. Pakai long jam tuh. Waduh. Oke nih. Oke. Gimana anak Big Reds? Oke banget gak tuh hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Semi, sama Mas Aji soal perkulturan Liverpool duniawi nih. Culture parah. Harusnya lu pada yang gak nonton rugi loh. Kagak tahu soal kultur Liverpool. Jangan sosokan jadi fans Liverpool kalau nonton ini. Anjay, gila. Disclaimer, saya cuma bercanda loh, tenang-tenang aja. Mungkin itu aja kali kita obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan semoga ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya lah buat yang pengen ngulik soal Liverpool, kultur supporternya, pengen tahu sejarahnya. Di luar obrolan ini terbuka banget buat ngobrol-ngobrol, misalnya mau DM ke Semi, nanya kakak lagi di mana, bisa kalian ngopi. Nggak puasa emang. Semi sih nggak puasa Sem ya? Puasa. Kalau Paskah, nah tuh jangan inget tuh. Kalau bulan Ramadan Semi enggak. Sama saja, thank you banget. Sama-sama Udah sudah diundang di sini. Sudah mau rejak. Bentar lagi kita buka puasa bareng ya. Siap. Jangan lupa makan-makan habis ini. Udah siapin takjil. Oke. Sama yang punya studio. Nah, Kita studio nyewa nih, mahal. Nyewa studio nih. Seminggu. Kita syuting seminggu aja udah lah ya. Seminggu kita doang nih. Kita bolak-balik. Sama jangan lupa dengerin ini. Bukan cuman ada bukan. Malah bukan rahasia di sidang gitu. Ini Pak prosedur nih, coba di OP-nya. Jangan gitu dong. Jadi kita malu jadi host nih. Tolong. Jangan lupa ini podcast bukan cuman ada di YouTube. Tapi ada di Spotify. Jangan lupa. Kalau mau lihat di mana linknya bisa buka di deskripsi di bawah nanti, dan jangan lupa follow BigReds_YLSC buat tahu info-info soal membership, soal ada nobar di mana. Nanti kita bakal kerja sama siapa lagi kita nggak tahu. Mudah-mudahan kan panjang nih. Siapa tahu yang mau sponsor bisa ngontak di bawah ntar tuh, bisa di email tuh adminnya BigReds. Siapa tahu mau ngirim kue ya. Buat buka puasa gitu. Tapi ternyata kita nggak syuting, masih puasa lagi. Aduh, bingung kita gimana. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like. Kalau kata orang YouTube, jangan lupa bunyi loncengnya di ting ting gitu tuh. Tolong nanti ya editor ya, dikasih ting ting begitu ya. Saya nggak mau tahu, harus lucu. Ada ting ting gitu. Tolong. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa dengerin di Spotify. Gue Abri. Pak Jaber. Jangan lupa ya. Itu ya. Pokoknya itu. Jangan lupa tim internal tolong dipikirin ya. Kita butuh lah ya. Kita butuh sosok-sosok kayak begini nih. Dedikasi luar biasa. Thank you banget yang udah nonton. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Gue Abri, Mas Aji, sama saya pamit. You never walk alone. Potrets, podcastnya anak Big Reds. Big Reds, we knew it's meant to be a match made in heaven.